Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, salam sejahtera pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali dalam anugerah dan rahmat Tuhan kita bertemu dalam program acara Ku Tahu Yang Kupercaya. Pada kesempatan ini kita masih membahas mengenai Kristologi, di mana ada banyak hal yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ezra Soru, berbicara mengenai sifat-sifat Yesus yang kekal, yang suci, yang dahsyat pastinya, yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam pengenalan di dalam Yesus tentunya. Dan perlu Anda ketahui pemirsa Pijar TV bahwa seluruh proses rekaman dari program acara ini dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang tepatnya, dan seluruhnya berjalan secara protokol kesehatan yang ketat, di mana para kru yang bertugas sudah menjalankan PCR dan juga swab antigen. Dan pemirsa yang diberkati Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap donasi yang sudah Anda berikan, sehingga program acara ini bisa berlangsung dengan baik. Tetapi kami tidak menutup untuk Anda tetap bisa menjadi partner donasi kami dengan mengirimkannya di nomor rekening yang tertera di layar kaca. Dan juga jangan lupa pemirsa, jika ingin menyampaikan pertanyaan, saran, kritik, pendapat, sampaikan melalui nomor WhatsApp kami yang juga tertera di layar kaca. Mari siapkan hati untuk diberkati oleh pemaparan melalui hambanya, karena Pendeta Ezra Soru akan hadir di ruangan Anda. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya dari Pijar TV. Program Ku Tahu Yang Kupercaya telah tayang sekian lama dan memberkati banyak orang. Dan pada kali ini dan sebelumnya sudah dimulai dari beberapa episode sebelumnya, kita sekarang ada pada pembahasan tentang Kristologi atau doktrin Kristus. Beberapa episode telah kita lewat membahas beberapa hal tentang Yesus Kristus, misalnya nama-nama atau sebutan-sebutan yang diberikan untuk Yesus, dan kita juga sudah mulai membahas tentang kealahan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan membahas ini lebih lanjut, tetapi saya terus mendorong saudara-saudara supaya mengikuti session ini atau session demi session atau pembahasan Kristologi ini dengan lengkap, supaya saudara mendapatkan pemahaman kristologis yang baik. Kira-kira sekitar 20 hingga 21 episode pembahasan Kristologi. Dengan menekuni atau mengikuti pelajaran ini, saudara boleh dibekali dengan pemahaman yang benar dan tidak gampang digoncangkan dengan ajaran-ajaran sesat yang ada. Dan khusus untuk materi Kristologi ini diproduksi dari Kota Kupang, NTT, dan karena masih dalam situasi pandemi, kami menginformasikan kepada saudara-saudara bahwa semua kru atau tim yang ada telah mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah dan semuanya telah di swab dan di PCR. Dan
boleh memastikan keamanan semuanya. Kami menyadari bahwa program ini boleh hadir pada saudara tidak terlepas dari dukungan saudara-saudara, termasuk dukungan dana. Dan ini adalah pekerjaan Tuhan yang besar. Dan kami terbuka dan beri kesempatan kepada saudara-saudara apabila digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan yang besar ini. Dengan memberikan donasi untuk Pijar TV, saudara dapat menyalurkan donasi itu melalui rekening yang ada di layar kaca Anda. Dan kami juga terus menghimbau kepada saudara, Pijar TV atau secara khusus program Ku Tahu Yang Ku Percaya, merindukan banyak orang mengetahui kebenaran firman. Karena itu setiap saudara yang mempunyai pertanyaan atau kesulitan dalam memahami Alkitab atau doktrin-doktrin Kristen, pemahaman Kristen lainnya, jangan ragu-ragu, kirimkan SMS atau WA saudara di nomor yang ada di layar kaca Anda. Juga termasuk saudara-saudara yang punya beban, kesulitan, saudara mau menceritakan itu untuk ditolong dan didoakan oleh tim Pijar TV, silakan kirimkan juga di nomor yang ada, dan tim Pijar TV siap melayani Anda. Nah, saudara yang terkasih, kita dalam pembahasan Kristologi dan ada pada poin pembuktian kealahan Yesus. Yesus itu adalah Allah, seperti iman kita, dan kita telah melihat dasar-dasarnya. Dalam episode sebelumnya kita sudah melihat dua dasar. Dasar pertama adalah bahwa kitab suci atau Alkitab menyatakan dengan jelas atau eksplisit Yesus itu adalah Allah. Kita lihat ada sekitar 11 ayat menyatakan itu. Lalu yang kedua adalah bahwa ada gelar-gelar yang hanya layak digunakan oleh Allah, tetapi ternyata gelar itu diberikan kepada Yesus. Nah, kali ini kita akan masuk pada pembuktian yang ketiga, yaitu bahwa Yesus ternyata mempunyai sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Hanya Allah yang punya sifat itu, yang bukan Allah tidak punya. Sehingga kalau Yesus punya sifat itu, tidak bisa tidak, dia adalah Allah. Nah, sifat apa saja yang dimiliki oleh Yesus yang merupakan sifat-sifat Allah? Saya akan tunjukkan beberapa. Pertama, dia mempunyai sifat kekal. Yang kekal itu hanya Allah, yang bukan Allah itu tidak kekal. Saya dalam episode kali lalu juga sudah sempat menjelaskan bahwa kekekalan itu ada kekekalan ke sana, ke depan, tapi ada kekekalan ke belakang. Kalau hanya sekedar kekekalan ke depan, tidak perlu Allah pun, manusia pun juga memang makhluk kekal. Waktu kita dicipta, kita diberikan sifat kekal oleh Allah. Makanya setelah dicipta dan kita hidup, kita tidak pernah menjadi tidak ada. Kita ada sekarang, tapi tidak pernah menjadi tidak ada. Kalau babi ada, tapi bisa tidak ada ketika dijadikan sei babi atau sate babi, ya kan? Anjing itu ada tapi bisa menjadi tidak ada setelah dibuat RW. Ya. Tapi kamu waktu ada tidak pernah menjadi tidak ada. Kalaupun dicincang, ya dijadikan sate, kamu tetap ada. Tubuhmu bisa binasa, ya kan? Mati juga tubuh binasa kembali kepada debu tanah. Tapi jiwamu itu kekal. Kamu mati tidak habis. Ya kalau bukan masuk neraka, masuk surga. Masuk nerakanya selama-lamanya, masuk surganya selama-lamanya. Jadi keberadaan manusia itu selama-lamanya kekal ke sana. Tapi tidak ada manusia atau makhluk ciptaan yang kekalnya ke sana. Ya. Saya bilang kalau ke sana namanya sampai selama-lamanya. Kalau ke sana namanya dari selama-lamanya. Kalau dari sana sampai ke sana, di sana tidak ada ujung, di sana tidak ada ujung, namanya dari kekal sampai kekal. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah kalau hanya sekedar sampai selama-lamanya, yang bukan Allah juga bisa, manusia bisa. Tapi yang dari selama-lamanya, atau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, itu tidak ada yang lain. Kalau bisa memiliki itu Allah. Hanya Allah yang punya sifat seperti itu. Dan kita melihat bahwa ternyata Yesus itu juga memiliki sifat seperti ini. Bahkan saudara-saudara, dia memang baru dilahirkan pada abad pertama sebagai seorang manusia dalam peristiwa Natal. Tetapi banyak bagian kitab suci yang menunjukkan bahwa bahkan dia sudah ada sebelum dia dilahirkan dan bahkan sudah ada dari kekekalan. Ya.
Kita melihat ayat terkenal di dalam Natal yang seringkali dibaca dalam peristiwa Natal, Mika 5 ayat 1. Coba baca Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, saudara lihat ya. Daripadamu akan bangkit. Akan bangkit, berarti belum bangkit. Nanti bangkit. Bangkit ini maksudnya muncul. Tetapi permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya. Jadi dia nanti baru muncul di sini. Dan dia hidup ke sana. Tapi sesungguhnya dia sudah ada di sini. Akan bangkit, tapi permulaannya sudah sejak dahulu kala. Sudah sejak purbakala. Ini menyatakan pra-eksistensi Yesus. Berarti Yesus itu adalah orang yang sudah ada sebelum dilahirkan. Ya, ini penting. Karena kita semua baru ada pada saat dilahirkan atau paling banter pada saat menjadi janin dalam rahim ibu. Itu paling-paling ya 1 tahun sebelumnya ya. Atau beberapa hampir 1 tahun. Tetapi tidak bisa ada bertahun-tahun sebelumnya. Tapi Yesus itu sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lalu lihat Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya sudah pakai ayat ini untuk menunjukkan bahwa memang ini pernyataan secara eksplisit Yesus Allah. Karena firman itu adalah Allah. Tapi yang di sini yang ditekankan adalah sifat kekalnya. Dari bagian mana sifat kekalnya ditentukan? Dari kata-kata pada mulanya. Kata-kata pada mulanya ini dalam bahasa Yunani adalah arche. N-arche, N-hologos. Pada mulanya adalah firman. Nah kata-kata Yohanes 1 ayat 1 ini, pada mulanya ini arche, ini setara dengan dalam perjanjian lama Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Ibraninya Allah, Beresit. Maka Beresit ini sama dengan arche. Kalau pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, artinya sebelum langitnya bumi itu ada, Allah sudah ada. Dia sudah harus ada lebih dulu dari langit dan bumi, makanya dia bisa cipta langit dan bumi. Itu Beresit. Itu setara dengan arka. Arke tadi ya. Pada mulanya ada firman. Berarti firman itu sudah ada sebelumnya. Dan itu menunjukkan kekekalan. Ya. Lalu Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Saudara, ini garis waktu. Yesus ini lahir di sini. Abad 1. Abraham hidup kapan? Abraham tuh hidup di sini. 2000 tahun sebelum Yesus. Kalau kita ini ada di sini. Kita ini 2000 tahun setelah Yesus. Jadi Yesus di sini, kita 2000-an tahun. 2021. Ya. Berarti jarak antara Yesus dan Abraham itu kira-kira jarak seperti kita dan Yesus. Kurang lebih begitu. Ini lebih tua ini. Abraham sudah almarhum, Yesus belum lahir. Tapi tahu-tahu dia bilang, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Berarti dia lebih dulu dong dari Abrahamnya. Ya. Makanya nanti kalau saudara baca ayat selanjutnya, ya, sebelumnya ya, orang Yahudi bilang begini, umurmu belum sampai 40 tahun dan kamu sudah lihat Abraham. Karena ada pertanyaan begitulah Yesus menjawab, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebenarnya di sini terjemahannya tidak terlalu pas, aku telah ada. Terjemahan dari bahasa Yunaninya adalah ego eimi. Ego itu aku, eimi itu ada. Jadi sebelum Abraham jadi, aku ada. Bukan aku telah ada.
Aku ada. Ego eimi. Dan menarik bahwa Yesus menggunakan itu ya, kata-kata ego eimi dalam bahasa Yunani. Mengapa ini menarik? Karena di dalam perjanjian lama, pada waktu Musa bicara dengan Allah, Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Coba baca Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku. Aku adalah Aku. Akulah Aku. Itu nama Allah, Yahweh, perjanjian lama. Aku adalah Aku. Itu dalam teks Ibrani perjanjian lama. Tetapi teks Ibrani perjanjian lama ini kan diterjemahkan ke bahasa Yunani namanya Septuaginta. Nah, dalam Septuaginta, aku adalah aku. Jadi istilah bagi orang Yahudi, aku adalah aku, ini sudah mereka sudah tahu ini Yahweh. Nama Yahweh. Ehyeh Asyer Ehyeh. Aku adalah aku. Tahu-tahu teks ini diterjemahkan ke bahasa Yunani, itu bunyinya adalah ego eimi. Berarti ego eimi itu pasti Allah. Dan ternyata Yesus bilang, sebelum Abraham jadi ego eimi. Ya. Berarti pada waktu Yesus ngomong begitu, dia kayaknya mau menyamakan diri dengan Allah. Karena orang tahu ego eimi itu Allah. Yahweh. Makanya coba lihat satu ayat setelah itu. Tadi kan Yohanes 8 ayat 58. Coba lihat ayat 59-nya. Yohanes 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ya, mereka mengambil batu dan melempari dia. Kenapa angkat batu lempar dia? Karena dia menyebut dirinya ego eimi ini. Sama dengan Yahweh. Nah, kalau begitu, sebelum Abraham jadi ego eimi, maka ini dia sedang menyatakan diri sebagai Yahweh, dan itu pasti bermakna kekekalan. Sebelum Abraham jadi, dia bukan hanya sekedar ada sebelumnya, tetapi bahkan mempunyai sifat kekal. Oke. Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke, perhatikan Yesus bilang, kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Kalau dia memiliki kemuliaan sebelum dunia ada, dianya pasti harus ada sebelum dunia ada. Ini yang saya bilang tadi. Dia baru lahir di sini abad pertama. Tapi bahkan sebelum dunia ada, dia sudah ada dan memiliki kemuliaan. Ini penting. Kita sering mendapatkan serangan dari orang-orang agama lain tentang iman Kristen dengan mengatakan, jikalau Yesus Allah, kenapa dia bisa mati? Jikalau Yesus Allah, kenapa dia menderita? Jikalau Yesus Allah, mengapa dia bisa dicobai? Jikalau Yesus Allah, kenapa dia capek? Jadi menurut mereka Yesus hanya manusia, hanya nabi. Tapi kalau saya balik pertanyaan, jikalau Yesus hanya manusia, hanya nabi, nabi mana bisa ada lebih tua dari dunia? Sebelum dunia ada, dia ada. Pada waktu saya berdebat sama Insan Moko Ginta, saya pakai ayat ini untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Kekal. Sebelum dunia ada, saya tanya, nabi mana kalau Yesus nabi? Nabi manakah yang lebih tua dari dunia? Lalu dia jawab, kalau kita memperhatikan ayat itu, di situ kan Yesus sedang berdoa. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku. Berarti Yesus sedang berdoa kepada Bapa. Kalau Yesus Allah, kenapa dia berdoa kepada Bapa? Saya bilang jangan bicara masalah lain. Soal Yesus berdoa urusan lain. Jawab, kenapa manusia atau nabi biasa saja bisa lebih tua dari dunia? Jawab. Dia putar sini, putar sana, putar sini. Saya bilang jawab itu. Tidak bisa jawab. Tidak ada nabi lebih tua dari dunia. Ya, tidak ada manusia lebih tua dari dunia, tidak ada guru agama lebih tua dari dunia. Tapi Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Kalau bukan Allah siapa?
Ya, siapa? Nah, ini kekal. Oke, kita lihat lagi surat Ibrani. Ibrani 1, 11, 12. Ibrani 1 ayat 11 sampai 12. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Semuanya itu akan binasa. Semua mana? Semua yang diciptakan ini. Langit, bumi, buatan tangannya, semuanya akan binasa. Engkau tetap ada. Setelah semua tidak ada lagi, dia tetap ada. Lalu bagian akhir tadi, Tahun-tahunmu tidak berkesudahan. tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ini kan kekal. Kalau tadi dia sudah ada sebelum Abraham ada, dia lebih tua dari dunia, itu kekal ke sana. Tapi sekarang tahun-tahunmu tidak berkesudahan, itu kekal ke sana. Maka yang kekal ke sana dan kekal ke sana itu kan coba Allah. Seperti saya jelaskan tadi. Dan kekekalan Yesus itu ditegaskan juga di dalam Wahyu 1 ayat 8. Lihat. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini kata-kata Yesus, aku adalah Alfa dan Omega. Alfa ini huruf pertama, abjad Yunani. Omega ini huruf terakhir, abjad Yunani. Kalau saudara lihat di gereja-gereja atau di mimbar-mimbar, ya ada semacam ini. Nah, ini huruf pertama Alfa, ini Omega, abjad Yunani. Kalau kita abjad Latin kan huruf pertama A, huruf terakhir Z. Jadi kalau itu dilatinkan, akulah A dan akulah Z. A itu paling pertama, Z paling akhir. Alfa paling awal, Omega itu terakhir. Jadi dialah yang paling awal dan dia juga yang paling sana. Di sana dia sudah ada lebih dulu, di bagian sana dia masih ada setelah semua tidak ada lagi. Ya. Dan istilah Alfa Omega muncul beberapa kali dalam kitab Wahyu. Selain di Wahyu 1 ayat 8, muncul di Wahyu 1 ayat 17-18, juga di dalam Wahyu 22 ayat 13. Tapi khusus untuk Wahyu 1 ayat 17-18, coba baca itu. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku hidup sampai selama-lamanya. Ini berarti kekal. Nah, premis kita tadi adalah kekal itu sifat Allah. Kalau kekal, kalau Allah, dia kekal. Yang tidak kekal, bukan Allah. Ternyata Yesus kekal. Bukan hanya kekal ke sana, tapi juga kekal ke sana. Ini kekekalan yang mutlak. Kalau kekekalan yang mutlak seperti ini, itu milik Allah. Dan ternyata Yesus memang memiliki sifat kekal ini, kita tidak bisa menghindar bahwa Yesus memang adalah Allah. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya mau bertanya. Pak, menurut di dalam Yohanes 8 ayat 58 itu kan di situ Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Menurut Pak Esra, itu menyatakan kekekalan Yesus. Tapi apakah keberadaan yang lebih dulu dari Abraham memang berarti kekekalan? Toh ada banyak tokoh sebelum Abraham seperti Nuh, Adam, Kain, Habel. Nah ini semua ini sudah ada sebelum Abraham ada. Dan apakah ini berarti mereka juga kekal, Pak? Ya. Kalau hanya sekedar ada sebelum Abraham saja memang tidak cukup untuk menunjukkan kekal. Betul. Adam, Hawa, Kain, Habel, Nuh, semua lebih dulu dari Abraham. Hanya persoalannya seperti saya jelaskan tadi. Kan dia hanya bukan berkata bahwa cuma sebelum Abraham ada,
Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bukan aku telah ada. Aku ada. Ego eimi. Nah, saya jelaskan tadi kan, ego eimi itu menyatakan nama Yahweh. Karena ada ego eimi itulah makanya ditafsirkan sebagai kekal. Kalau nggak ada ego eimi, hanya sekedar ada sebelumnya, sebelum Abraham, ya memang bukan Allah. Tapi kalau aku ada, bukan aku telah ada, aku ada, itu harus menunjukkan kekekalan. Selain itu, coba perhatikan baik-baik. Ini Abraham. Ya kan? Nuh itu lebih dulu dari Abraham. Nuh di sini. Ya wajar-wajar saja. Tapi apakah Nuh pernah muncul di sini? Tidak pernah. Kain ada di sini. Wajar. Tapi apakah Kain pernah di sini? Adam ada di sini. Tapi apakah Adam pernah di sini? Tidak pernah. Jadi kalau Nuh itu ngomong, aku lebih dulu dari Abraham, tidak istimewa. Kain, Habel, lebih dulu dari Abraham, tidak istimewa. Adam lebih dulu dari Abraham, tidak istimewa. Karena mereka di sini, tapi tidak pernah di sini. Tapi pada waktu Yesus ngomong begitu, dia ada di sini. Lalu dia bilang, sebelum ini ada, aku di sini. Itu berarti bahwa Adam cuma di sini, tidak di sini. Kain, Habel, Nuh ada di sini, tidak di sini. Tapi Yesus di sini dan di sini. Maka beda. Ini tidak bisa disamakan dengan Yesus. Kalau Yesus istimewa karena pada waktu dia mengatakan demikian secara historis, dia memang baru muncul belakangan. 2000 tahun setelah Abraham. Maka menjadi istimewa ketika dia bilang sebelum Abraham jadi aku ada. Ya, oke, jelas? Ya, jadi itu sifat kekal ya. Itu baru satu sifat. Sekarang sifat yang kedua itu adalah sifat suci. Yang suci tanpa dosa, itu cuma Allah. Semua manusia itu manusia berdosa. Namanya turunan manusia pasti berdosa. Karena nenek moyang kita manusia berdosa, hanya bisa menghasilkan keturunan-keturunan yang berdosa. Ini yang tadinya sebelum episode sebelumnya kan saya tanya ya, kalau monyet punya anak, anaknya monyet. Kalau monyet punya cucu, kalau monyet punya cicit, monyet punya cecet, cocot, sampai 100 generasi pun semua monyet. Karena kakek moyangnya itu monyet. Nah, kakek moyang kita dan nenek moyang kita itu orang berdosa. Maka mereka hanya menghasilkan orang berdosa. Maka semua manusia itu adalah orang berdosa. Jadi semua manusia berdosa, hanya Allah yang tidak berdosa. Ya. Karena itu sifat kesucian, murni bebas dari dosa itu sifat kealahan. Dan ternyata sifat itu kita temukan dalam kitab suci merujuk pada Yesus. Coba 2 Korintus 5, 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Ya, kita. cukup. Dia yang tidak tidak mengenal dosa. mengenal dosa. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ia telah dicobai. Imam besar kita ini kan Yesus. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dia tidak berbuat dosa. Ya. Yesus sendiri pernah membuat pernyataan yang luar biasa. Coba lihat Yohanes 8 ayat 29. Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Pernah berbuat yang berkenan kepada Allah? Pernah nggak? Nggak pernah.
Semua nggak berkenan habis. Pernah? Alvin, pernah buat yang berkenan? Kita pernah berbuat berkenan pada Allah ya. Tapi apakah senantiasa? Senantiasa berkenan? Tidak, karena hari ini kita berkenan. Besok tidak berkenan, ya kan? Hari Minggu pergi kebaktian, bangun pagi-pagi, pergi kebaktian, belajar firman Tuhan, doa, berkenan ya. Lalu keluar gereja, ya, tahu-tahu di tempat parkir, bertengkar sama orang, tampar orang, berkenan? Tidak. Ya. Sampai rumah berdoa lagi, berkenan? Berkenan. Mau makan sayur asin, maki istri, berkenan? Tidak berkenan. Jadi kita ini memang ada berkenannya, tapi banyak tidak berkenannya kan? Kita bisa berkenan tapi tidak senantiasa, tidak selalu berkenan. Tapi Yesus berkata apa? Ya, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya, kepada Bapa. Satu saja Yesus berbuat kesalahan. Dia tidak berkenan. Dia tidak bisa senantiasa berkenan. Tapi kalau dikatakan aku senantiasa berkenan, ini berarti dia tidak ada satu perbuatan pun di dalam hidupnya yang salah atau yang menyimpang dari kehendak Bapanya. Ya. Ada seorang namanya Josh McDowell, dia bilang begini, keyakinan Kristus akan kemurnian dirinya sangat mengherankan karena sama sekali berbeda dengan pengalaman orang percaya lainnya. Semua orang Kristen tahu bahwa makin dekat mereka kepada Allah, makin sadar mereka akan dosa mereka. Tapi lain halnya dengan Kristus. Yesus hidup lebih dekat kepada Allah daripada siapapun juga, dan dia bebas dari segala perasaan berdosa. Ya. Bahkan dia pernah nantang orang banyak. Coba Yohanes 8 ayat 46. Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Siapakah di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Ayo, kalau Esra suruh berdiri dan berteriak, ayo siapa yang bisa buktikan aku berdosa? Butuh waktu beberapa menit, satu diktat sudah muncul di sini. Menunjukkan bahwa Esra pernah berdosa ini. Saya tidak bisa gila lalu menantang orang seperti itu kan. Karena saya sadar saya ini orang berdosa, banyak dosanya. Tapi kalau Yesus berani menantang orang begitu, siapa bisa buktikan aku berdosa? Kecuali dia gila. Tapi kalau dia orang waras, dia tidak akan berani. Kecuali memang dia betul-betul tahu siapa dirinya. Josh McDowell itu mengatakan lagi, ketika dia menantang mereka untuk mendakwanya, berarti dia mampu dan berani menghadapi pemeriksaan mereka secara cermat. Dia tidak berdosa, oleh karena itulah dia berani membuka diri seperti itu. Yang suci, yang tidak berdosa hanya Allah. Kalau ternyata Yesus suci tidak berdosa sama sekali, ya pasti dia Allah dong. Tidak bisa tidak. Nanti konsep tentang kesucian Kristusnya akan saya bahas khusus. Ya, kita akan bahas dalam episode-episode yang akan datang. Tapi pokoknya di sini cukup untuk menyatakan dia Allah karena sifat ini. Lalu yang ketiga, sifat yang ketiga adalah dia maha kuasa. Yesus maha kuasa. Kemahakuasaan Yesus ini paling nampak dalam peristiwa-peristiwa mujizat. Ya, peristiwa-peristiwa mujizat. Dia banyak sekali bikin mujizat. Kalau kita melihat mujizat-mujizat Yesus, maka mujizat-mujizat itu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Pertama, ada mujizat-mujizat yang berkenaan dengan kesembuhan secara jasmani. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, ya, orang buta, tuli, orang kusta, ya, dan juga orang sakit demam seperti ibu mertua Petrus. Banyak orang kelemahan tubuh disembuhkan oleh Yesus. Itu mujizat yang berkenaan dengan kesembuhan jasmani. Lalu yang kedua, ada mujizat yang berkenaan dengan alam semesta ini. Bahwa dia menyatakan kuasanya, kedaulatannya atas alam semesta dan unsur-unsurnya. Misalnya, dia ubah air jadi anggur. Dia pernah teduhkan badai dan tofan. Dia pernah bikin mujizat, suruh Petrus tebarkan jala lalu menangkap begitu banyak ikan.
Dia memakai 5 roti dan 2 ikan, lalu menggandakannya bisa memberi makan ribuan orang. Dia pernah jalan di atas air. Lalu juga dia pernah kutuk pohon ara sampai kering seketika. Itu mujizat yang berkenaan dengan alam semesta. Lalu yang ketiga adalah mujizat yang berkaitan dengan kebangkitan, di mana dia membangkitkan orang mati. Anak perempuan Yairus, anak dari janda di Nain, Lazarus dari Betania. Itu semua mujizat kebangkitan. Dan mujizat-mujizat ini begitu luar biasa. Khusus tentang mujizat atas alam, Josh McDowell bilang, Kristus menunjukkan kuasa atas kekuatan alam yang hanya dapat dimiliki oleh Allah sendiri, pencipta segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu ini Allah. Maka hanya Allah yang bisa mengontrol semua itu. Dan kalau Yesus bisa mengontrol alam seturut kehendaknya, bagaimana mungkin dia bukan Allah? Jadi mujizat-mujizat Yesus ini harusnya menunjukkan bahwa dia memang maha kuasa. Memang ada juga yang bukan Allah bisa bikin mujizat. Nabi-nabi bisa, rasul-rasul bisa, tapi ada bedanya. Perbedaan pertama adalah bahwa nabi-nabi atau rasul itu hanya bisa bikin mujizat kalau Tuhan menghendaki. Ya, kalau Tuhan tidak menghendaki tidak bisa. Ini orang lumpuh kami dalam nama Yesus berjalanlah. Kalau Tuhan kehendaki, saya doa dia sembuh. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, doa sampai bengkok bagaimanapun juga tidak akan bisa. Ya. Ini orang sakit sekarat, dalam nama Yesus sembuh. Kalau Tuhan kehendaki sembuh, kalau Tuhan tidak kehendaki almarhumah. Kan begitu. Jadi nabi atau rasul atau orang Kristen manapun bisa bikin mujizat sepanjang Tuhan menghendaki. Tidak ada yang sesuka-sukanya bikin mujizat atas kehendak sendiri. Itu beda dengan Yesus. Kalau Yesus itu mau bikin mujizat, itu suka-suka dia. Coba lihat Yohanes 5 ayat 21. Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Anak menghidupkan atau membangkitkan barang siapa yang dikehendakinya, ya suka-suka dialah. Elia pernah bangkitkan orang mati, tapi nggak suka-suka dia. Elisa juga, tapi nggak suka-suka dia. Bahkan susah payah kelihatan. Tapi Yesus dengan mudah. Lalu juga nabi atau rasul itu tidak pernah membuat mujizat dari kuasa sendiri. Nabi pun kita lihat Elia, Elisa waktu membangkitkan orang mati itu berdoa. Ya, berdoa. Minta kuasa Tuhan. Tetapi kalau Yesus tidak, dia melakukan mujizat dari kuasanya sendiri. Dia tidak melakukannya atau minta dari siapa-siapa, ya. Coba Yohanes 10 ayat 18. Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Sabar ya, konteks ini nyawa. Jadi kalau dibilang tidak seorang pun mengambilnya, itu maksudnya mengambil nyawa. Ya, terus. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Aku berkuasa memberikannya, maksudnya memberikan nyawaku. Aku berkuasa mengambilnya kembali, mengambil nyawa kembali. Jadi sebenarnya bukan karena orang-orang terlalu hebat sampai bisa bunuh Yesus, tapi itu karena Yesus membiarkan atau memberikan nyawanya. Ya. Dan dia punya kuasa juga untuk mengambil kembali atau membangkitkan dirinya sendiri. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa melakukan itu. Seperti kata W.C. Robinson, dia bilang, tidak ada manusia pun dalam sejarah yang punya kuasa menyerahkan nyawa atas kemauan sendiri seperti Tuhan kita. Tidak ada. Dan apalagi punya kuasa mengambilnya. Tidak ada. Lalu juga perbedaan ketiga Yesus dengan nabi-nabi adalah tidak pernah ada nabi atau rasul manapun bikin mujizat lebih banyak dari Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 24 dia bilang,
Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Dari sisi kualitas dan kuantitas, mujizat Yesus melebihi nabi dan rasul manapun juga. Maka ini membuktikan Yesus itu maha kuasa. Yang maha kuasa cuma Allah. Kalau Yesus ternyata maha kuasa, dia pasti adalah Allah sendiri. Ya. Itu sifat ketiga. Pertama tadi kekal, dua suci, sekarang ketiga maha kuasa. Sekarang yang keempat, dia maha tahu. Ada banyak ayat yang menunjukkan Yesus ini maha tahu. Dia bisa tahu dengan persis apa yang ada di pikiran orang, apa yang ada dalam hati orang, apa motivasi orang, niat hati dia tahu. Di Matius 9 ayat 4, Yesus mengetahui pikiran mereka. Sama dengan Matius 12 ayat 25, Yesus mengetahui pikiran mereka. Coba baca Yohanes 2, 24, 25. Yohanes 2 ayat 24 dan 25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tidak perlu orang kasih tahu dia. Karena dia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Bahkan dia tahu iman orang. Dalam Yohanes 6 ayat 64. Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, yang maha tahu cuma Allah. Kalau Yesus maha tahu, maka dia pasti adalah Allah. Jelas? Ya. Saya ingin bertanya, tadi kan dikatakan bahwa Yesus mempunyai sifat maha tahu. Bagaimana dia bisa, tahu kalau dia sendiri tidak tahu hari kiamat? Itu terdapat dalam Matius 24 ayat 36. Ya, itu seringkali ditanyakan orang. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, maksudnya hari kiamat itu ya. Tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat surga juga tidak, anak pun tidak, berarti Yesus pun tidak, hanya Bapa di surga yang tahu. Ini seringkali digunakan oleh banyak orang yang tidak percaya Yesus itu Allah untuk menyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Allah kan maha tahu. Masa kalau Yesus Allah kok tidak tahu hari kiamat? Nah, sebenarnya sederhana saja kalau kita belajar nanti setelah belajar semua dulu ya. Kita sekarang baru bicara Yesus Allah, ya. Nanti kita akan sampai pada pembahasan tentang Yesus itu adalah manusia juga. Nah, karena Yesus adalah Allah dan Yesus adalah manusia, maka kadang-kadang dari dalam diri Yesus itu ada hal-hal yang berkenaan dengan kealahan, ada hal-hal yang berkenaan dengan kemanusiaan. Nanti kita dalami itu, ya. Tapi karena hal semacam ini maka kadang-kadang Yesus memang bertindak berkata-kata seperti Allah. Tapi kadang-kadang ada kata-katanya, ada tindakan-tindakannya seperti manusia. Nah, Matius 24 ayat 36 itu pada waktu itu dia berbicara atau berkata-kata sebagai manusia. Dan sebagai manusia memang dia gak maha tahu. Jadi dengan kata lain begini, Matius 24 ayat 36 itu menyoroti kemanusiaannya. Makanya dia tidak tahu kapan hari kiamat. Tapi yang ayat-ayat yang saya katakan tadi itu dia bicara soal dia menunjukkan kealahannya. Nanti kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 21. Waktu Yesus bercakap-cakap dengan Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Yesus tanya lagi, apakah engkau mengasihi? Ya Tuhan aku mengasihi engkau. Yesus tanya lagi ketiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus jawab apa? Ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Yang ngomong ini Petrus. Murid langsung dari Yesus. Berarti Petrus memang tahu bahwa Yesus tahu segala sesuatu. Nah, kalau dia hanya manusia biasa bagaimana bisa begitu? Ya. Karena itu kalau kita menafsirkan bersama-sama, ya ada pernyataan-pernyataan menunjuk kealahan, ada yang menunjuk kemanusiaan. Ini tidak boleh dikontraskan, tapi nanti kita akan bahas lebih jauh soal ini ya. Pemirsa yang ada di rumah juga, kalau saudara punya pertanyaan
secara khusus kristologi ini ya. Kealahan Yesus, jangan ragu-ragu. Kirimkan pertanyaan saudara dan kami akan menjawabnya. Juga kalau saudara punya beban doa, punya kesulitan yang bisa diceritakan, membuat atau mencari solusi buat saudara, tim Pijar TV siap melayani saudara. Kirimkan semua itu pada nomor-nomor yang ada di layar kaca Anda. Ya. Nah, kita lanjut ke sifat yang lain. Yesus mempunyai sifat maha ada. Maha ada ini artinya ada, selalu ada di semua tempat. Ya. John Calvin pernah menjelaskan kemahaadaan atau kemahahadiran Yesus ini dengan menggunakan Yohanes 1 ayat 18 dalam hubungan dengan Yohanes 1 ayat 1. Kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah atau dengan Bapa. Jadi firman ini kan Yesus. Yesus bersama-sama dengan Bapa. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti firmannya turun. Diam dengan kita. Tapi lalu di ayat 18, ya, dibilang, tidak ada seorang pun melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ayat 18, dia di pangkuan Bapa. Kalau pangkuan Bapa di mana? Ya sama-sama di surga. Berarti Yesus mula-mula di surga, lalu datang di dunia, tapi ternyata masih di surga. Maka ada teolog yang mengatakan begini, anak Allah meninggalkan surga sedemikian rupa tanpa meninggalkan surga. Ya. Meninggalkan surga tanpa meninggalkan surga itu bagaimana? Ya. Itu tidak bisa kecuali Maha ada. Ya, kecuali Maha hadir. Lihat lagi Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 orang kumpul di sini di Kupang. Yesus ada di tengah-tengah kalian berdua. 2 ini ada di Australia. Ini pada jam 11.00. Tuhan ada, Yesus ada. Ini di Australia 11.00. Itu di Papua Nugini 11.00. Sama. Kita dua ada di Afrika Tengah 11.00 pada saat yang bersamaan. Ya. Dan terlepas dari perbedaan waktu ya. Tetapi pada saat, pokoknya intinya saat yang bersamaan, Yesus ada di tengah-tengah. Kalau begitu Yesus bisa hadir di mana-mana. Pokoknya ada 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dia ada di sana. Itu Maha ada. Bahkan nanti dalam amanat agung Yesus Kristus itu ya, jadikan semua bangsa muridku, lalu diakhiri dengan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ya. Kalau dia bisa menyertai kamu sampai akhir zaman, dia harus Maha ada. Nah, yang Maha ada tuh hanya Allah. Kalau Yesus Maha ada, dia pasti adalah Allah sendiri. Pak, saya mau bertanya, Pak. Kalau dikatakan Yesus itu Maha ada, berarti dia ada di surga dan juga ada di dunia. Nah, kalau memang demikian, mengapa selalu dikatakan Yesus datang ke dunia? Bukankah dia Maha ada? Jadi tidak perlu lagi. Ya, karena dia datang sebagai manusia. Kan saya sudah jelaskan tadi ini, ya. Ada kealahannya, ada kemanusiaannya. Kelihatannya kontras. Karena Allahnya Maha tahu, manusianya tidak Maha tahu. Allahnya Maha ada, manusianya tidak. Ya. Tapi nanti kita akan perdalam itu ya, pada waktu kita setelah melihat kemanusiaan Kristus baru kita lihat hubungan keduanya.
Tapi sampai batas ini cukuplah saya beritahu saudara bahwa memang ada kemanusiaan Kristus yang kelihatannya sifatnya kontras. Allah tidak bisa mati. Manusia bisa mati. Tapi Yesus bisa mati. Lalu orang-orang tidak percaya, masa Allah kok mati? Tidak, yang mati itu kan kemanusiaannya. Ya, misalnya dalam Filipi pasal 2 itu bilang, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah taat, sampai taat mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam Efesus 2 ayat 15 dibilang bahwa dengan matinya sebagai manusia, itu Efesus 2 ayat 15. Dan juga di 1 Petrus pasal 3, 18-19. Ya, itu menyatakan dia mati sebagai manusia. Jadi Allahnya tidak bisa mati, tapi manusianya bisa mati. Allahnya maha tahu, manusianya tidak maha tahu. Allahnya maha hadir, tapi manusianya tidak. Karena itulah pada waktu dikatakan dia datang ke dunia atau dia pergi ke satu tempat, meninggalkan tempat yang lain, itu kemanusiaan. Ya. Oke. Dan satu sifat lagi yang ada pada Yesus itu adalah Yesus tidak berubah. Ini dikatakan secara eksplisit oleh penulis surat Ibrani. Ibrani 13 ayat 8, coba baca. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah. Ya. Hari ini, esok pagi, sampai selamanya, Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Yesus Kristus tidak berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya. Ya. Tuhan Yesus tidak berubah, ya, tidak berubah. Nah, ketidakberubahan ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Oke, jelas? Saya ingin bertanya, Bapak. Tadi dikatakan bahwa Allah itu, Tuhan Yesus itu tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Soalnya kalau dia dari bayi ke anak-anak, terus dari anak-anak ke remaja dan sampai ke dewasa, itu apa yang tidak berubah? Ya, kalau dikatakan ya dari bayi lalu anak-anak remaja kan pasti ada yang berubah. Kira-kira dari bayi jadi anak-anak remaja pemuda, kira-kira apa yang berubah? Fisik pasti kan? Kira-kira umur berapa tiba-tiba muncul kumis, janggut, pasti berubah ya. Dari anak-anak mulai merangkak, lalu mulai belajar berjalan, pasti ada perubahan. Minimal perubahan tubuh ya. Kita juga berubah. Ada yang dulunya kurus, sekarang gemuk. Ada yang dulu kurus kering, sekarang gemuk basah. Ada yang dulu gemuk, sekarang tinggal tulang saja. Ya ada perubahan. Nah Yesus pun mengalami perubahan fisik. Tapi kalau dikatakan tadi ya dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus tidak berubah, tetap sama. Itu lagi-lagi itu tidak bicara kemanusiaan, bicara kealahan. Karena salah satu sifat Allah itu adalah tidak berubah. Coba baca Maliaki 3 ayat 6. Maliaki 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Tuhan besar, itu Yahweh. Yahweh tidak berubah. Hanya Yahweh yang tidak berubah. Jadi tidak berubah itu satu sifat kealahan. Kalau Yesus ternyata tidak berubah, dahulu, sekarang, selamanya, kemarin, hari ini, hari esok, dia pasti adalah Yahweh sendiri. Jadi memang ada perubahan, tapi perubahan dalam kemanusiaan. Tapi kalau Yesus itu tidak berubah apanya? Pertama, tidak berubah hakikatnya sebagai Allah. Sekali Allah, dia tetap Allah. Ya, makanya tadi atau dalam episode sebelumnya ada orang bertanya soal mengosongkan diri. Saya sudah jelaskan, huparkon dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 itu menunjukkan bahwa Yesus Allah dan tidak pernah menjadi bukan Allah. Ya. Problem
kealahan, hubungan kealahan kemanusiaan akan kita pelajari. Tapi di sini kita melihat bahwa Yesus itu sudah mempunyai sifat-sifat Allah. Ini bukti yang ketiga. Bukti pertama tadi Alkitab menyatakan begitu, dia Allah. Bukti kedua, dia mempunyai nama-nama atau gelar-gelar Allah. Yang ketiga, dia punya sifat-sifat Allah. Sekarang bukti yang keempat, Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Maksudnya adalah ini pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Yang bukan Allah atau non-Allah mustahil bisa melakukannya. Tapi ternyata Alkitab menunjukkan bahwa Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Misalnya mencipta. Alkitab jelas menyatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta alam semesta ini. Seluruh dunia dengan segala isinya. Kita ingat Yohanes 1 ayat 1 itu bicara soal sang firman. Firman pada mulanya adalah firman dan seterusnya. Lalu dalam konteks tentang firman itu muncul ayat 3 dalam Yohanes 1 ayat 3. Coba baca ayat 3-nya. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Konteksnya firman. Firman itu Yesus. Berarti segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Mestinya di situ saja sudah cukup jelas. Tapi ternyata waktu menulis bagian ini Yohanes tidak titik di situ. Dia masih menyambung kalimat kedua. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kenapa kok harus ditambahkan lagi seperti itu? Calvin mengatakan ini bukan kalimat yang kelebihan. Seperti kelihatannya. Ya. Karena setan berusaha dengan setiap cara yang memungkinkan untuk mengambil sesuatu dari Kristus, sang penginjil, maksudnya Yohanes, bermaksud menyatakan secara eksplisit bahwa dari hal-hal yang telah dibuat atau dicipta itu tidak ada perkecualian apapun. Segala sesuatu apapun yang penting namanya ada, itu dijadikan atau diadakan oleh Kristus, Yesus. Ya. Jadi kalau kata-kata segala sesuatu dijadikan oleh Dia, itu dinyatakan oleh Yohanes secara positif. Tetapi kata-kata tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan, itu dinyatakan secara negatif. Jadi baik secara positif atau negatif. Ayat-ayat atau kata-kata itu menunjukkan Yesus memang menciptakan segala yang ada. Ya. Contoh lain Kolose 1 ayat 16. Baca. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Bagian akhir, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Konteks Dia di situ adalah Yesus. Jadi Yesus itu menciptakan segala sesuatu. Nanti juga di Ibrani 1 ayat 2, ya dia bilang oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Lalu di ayat 10-nya, engkau pada mulanya ya Tuhan, Tuhan itu Yesus. Engkau telah meletakkan dasar bumi, langit buatan tanganmu. Ya. Lalu coba 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan juga bisa dilihat dalam Wahyu pasal 4 ayat 10-11. Itu menyatakan bahwa memang Yesus itu mencipta, dan pekerjaan penciptaan ini itu pekerjaan Allah. Tidak mungkin yang bukan Allah itu bisa mencipta. Dan kalau Yesus mencipta, pasti Dia Allah. Yang percaya Dia nabi saja, itu mesti menjawab. Nabi mana kok mencipta alam semesta? Ya. Saksi Yehova percaya Yesus itu malaikat, penghulu malaikat. Coba jawab ini, bagaimana malaikat kok bisa mencipta segala sesuatu? Ya. Kalau orang Islam menganggap Yesus hanya nabi, coba jawab, nabi mana menciptakan alam semesta? Ya. Itu pekerjaan ilahi. Pekerjaan ilahi yang berikut yang dilakukan oleh Yesus adalah
menopang ciptaan. Ini namanya karya providensi. Allah menciptakan alam semesta ini ya, tapi kalau alam semesta itu tidak dijaga, tidak ditopang, habislah alam semesta ini, ya. Alam semesta yang diadakan kalau tidak ditopang akan bergerak pada ketiadaan atau kehancuran total. Supaya segala yang diciptakan ini bisa berjalan dengan baik, maka Sang Pencipta itu harus menopang semua yang ada. Tadi kita lihat bahwa Yesus mencipta, tetapi ternyata kitab suci juga meneruskan itu dengan mengatakan bahwa Yesus itu juga menopang segala yang ada. Lihat Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Menopang segala yang ada. Ya, itu penopangan dan konteksnya Yesus. Yesus menopang segala yang ada. E. Harlow mengatakan begini. Dia menciptakan segala sesuatu dan sekarang dia mempersatukan segala sesuatu. Tanpa kuasa Kristus, dunia atau alam semesta akan hancur berantakan. Tanpa kuasa Yesus, dunia hancur berantakan. Wow, bisakah tanpa Musa dunia hancur berantakan? Bisa? Tanpa Yesaya berantakan. Tanpa nabi ini, nabi itu. Tanpa Nabi S, dunia berantakan. Tanpa Nabi B, tanpa Nabi M, tanpa nama Nabi Z, dunia berantakan. Tidak bisa. Tapi tanpa Yesus, dunia berantakan. Kalau begitu Yesus hanya nabi. Yesus hanya rasul. Ya. Yesus hanya malaikat. Yesus hanya guru. Mustahil. Ya. Di dalam perjanjian lama, itu ditegaskan bahwa pekerjaan penopangan itu pekerjaan Allah saja. Hanya Allah yang bisa mengokohkan, menopang ciptaan. Coba baca Mazmur 75 ayat 4. Mazmur 75 ayat 4. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkannya, mengokohkan tiang-tiangnya. Bumi hancur, akulah Allah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Ternyata yang mengokohkan bumi itu hanya Allah. Tapi ternyata Ibrani 1 ayat 3, Yesus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dia pasti Allah. Ya. Itu pekerjaan kedua. Tadi mencipta, sekarang menopang. Lalu berikutnya adalah pekerjaan mengampuni dosa. Di dalam Matius pasal 9 ada kisah orang lumpuh di bawah ke dia. Lalu Yesus melihat iman mereka, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Di situ ada beberapa orang Yahudi, lalu mereka bilang, siapa orang ini sehingga dia berhak mengampuni dosa? Bukankah hanya Allah yang berhak mengampuni dosa? Tapi Yesus tahu pikiran mereka. Lalu dia bilang, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di dalam ayat yang ke-6, Matius pasal 9. Coba Markus pasal 2 ayat 7. Ya, ini respon ahli-ahli Taurat. Ya, ketika Yesus mengampuni dosa. Markus 2 ayat 7. Markus 2 ayat 7, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Benar ya? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah sendiri? Dan memang benar, Allah lah yang berhak mengampuni dosa. Di dalam perjanjian lama kita lihat Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Akulah dia yang menghapus dosa. Jadi yang menghapus dosa itu cuma Allah. Ternyata Yesus bilang di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kalau yang menghapus dosa atau mengampuni dosa itu hanya Allah, dan ternyata Yesus itu menghapus dosa atau mengampuni dosa, tidak bisa tidak, Yesus adalah Allah sendiri. Oke? Pak, kan Alkitab sendiri memerintahkan kita untuk
mengampuni dosa. Apakah dengan demikian kita juga bisa dikatakan Allah sendiri? Oke, kita juga diperintahkan ya untuk mengampuni orang ya. Itu misalnya dalam Lukas 11 ayat 4. Ya, coba baca Lukas 11 ayat 4. Lukas 11 ayatnya yang keempat, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ampuni dosa kami, kami juga mengampuni. Ya, kita diperintahkan untuk mengampuni. Kalau tadi saya bilang bahwa Yesus mengampuni, berarti Yesus Allah. Kalau kamu bersalah, saya mengampuni kamu. Apakah saya Allah? Kalau begitu Yesus mengampuni, kan tidak berarti dia Allah. Tapi begini, kita memang disuruh mengampuni, tetapi kita disuruh mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oke. Kalau Alvin berbuat salah kepada Juve, Juve bisa mengampuni Alvin. Benar kan? Alvin berbuat salahnya kepada Juve, Juve bisa mengampuni Alvin. Tapi kalau saya yang bersalah kepada Alvin, apakah Juve bisa mengampuni saya? Apa urusannya? Saya yang bisa mengampuni. Juve tidak bisa mengampuni saya atas dosa saya kepada orang lain. Ya. Jadi kalau A bersalah kepada B, B bisa mengampuni A. Tapi C tidak bisa datang tiba-tiba mengampuni A karena salah pada B. Tidak bisa. Nah, orang ini tahu-tahu orang lumpuh ini muncul dan Yesus berkata bahwa anakku dosamu sudah diampuni. Kapan orang itu bikin salah secara pribadi kepada Yesus? Kan tidak. Jadi jika A bersalah pada B, maka B bisa mengampuni A. Tapi C tidak punya hak untuk mengampuni A atas kesalahan terhadap B. Atau B tidak punya hak untuk mengampuni A atas kesalahan terhadap C, D, E, F, dan seterusnya. Tidak bisa. Apalagi kalau saya berdosa kepada Allah, lalu Juve datang mengampuni saya. Tidak bisa. Tapi ternyata Yesus itu bisa mengampuni. Bahkan dia bilang anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya. Pak, saya mau tanya, melanjutkan pertanyaan dari tadi. Ya. Tadi kan kalau itu manusia. Nah, bagaimana dengan murid-murid Tuhan Yesus yang juga diberikan kuasa untuk mengampuni? Sesuai dengan Yohanes 20 ayat 23, saya bacakan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apakah berarti murid-murid juga disebut Allah? Memang ayat itu termasuk ayat yang agak membingungkan ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ini kan Yesus yang kasih kuasa ya. Tapi kita harus mengerti konteks ayat ini. Konteks ayat ini kan Yohanes 20 ya. Ayat 23. Coba mundur sedikit, lihat ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi aku mengutus kamu, Yesus mengutus murid-muridnya. Dalam rangka pengutusan itu baru dikatakan ayat 23 tadi. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Berarti di sini, jika kamu mengampuni dosa orang, itu harus ditafsirkan dari sudut pandang pengutusan. Nah kalau orang diutus kan diutus untuk beritakan Injil. Ya, kalau saya mengutus Juve beritakan Injil di sana, untuk supaya orang berdosa bertobat. Lalu Juve pergi dan beritakan Injil kepada Alvin. Lalu Alvin ternyata bertobat. Lalu Juve berkata, hei Alvin, dosamu sudah diampuni.
dosamu diampuni. Tapi ternyata ketika Juve beritakan Injil kepada Alvin, Alvin tidak bertobat. Lalu Juve mengatakan kepada Alvin, "Hei Alvin, dosamu tetap ada." Apakah kuasa mengampuni atau tidak mengampuni itu dari Juve? Tidak. Dia tidak punya kuasa mengampuni. Dia hanya mempunyai kuasa menyatakan pengampunan. Ya. Bukan dia yang berkuasa mengampuni, hanya menyatakan. Menyatakan berdasarkan apa? Berdasarkan syarat. Karena apa? Alkitab bilang siapa percaya dosanya dihapus. Tapi siapa tidak percaya dosanya tetap ada. Oh begitu ya. Jadi yang percaya dosa dihapus. Yang tidak percaya dosa tetap ada. Ini prinsip Alkitab. Maka saya mulai bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus saudara-saudara. Maukah engkau percaya? Ternyata ini bilang, ya saya mau percaya. Kalau begitu dosamu dihapus. Bukan karena saya punya kuasa menghapus dosa dia. Saya hanya punya kuasa menyatakan berdasarkan syarat dari kitab suci. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Maukah kamu percaya? Tidak. Kamu tidak percaya? Tidak. Kalau begitu dosamu tetap ada. Bukan saya yang berkuasa. Saya cuma menyatakan. Karena itu, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosanya orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bukan punya kemampuan mengampuni dosa. Itu cuma kemampuan atau hak menyatakan. Jadi dengan murid-murid dikatakan seperti ini, tidak berarti bahwa murid-muridnya sama dengan Yesus. Kalau Yesus memang punya kuasa, anak manusia punya kuasa mengampuni dosa. Ya. Lalu kalau kita lihat ayat-ayat yang menunjukkan pengampunan dosa, itu biasa diperlihatkan bahwa pengampunan dosa itu diperoleh melalui Kristus. Coba Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, inilah darahku, darah Yesus. Untuk pengampunan dosa. Berarti pengampunan dosa itu ya hanya dari darah Yesus. Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Kisah 10 ayat 43. Kisah 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Barang siapa percaya kepadanya akan dapat pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Di dalam dia dan oleh darahnya kita mendapatkan pengampunan dosa. Satu ayat lagi, Kolose 1 ayat 14. Kolose 1 ayat yang ke-14. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, pengampunan dosa. Nah, jadi saudara, pengampunan dosa hanya didapat melalui Yesus. Jadi, Yesus punya kuasa mengampuni dosa, dan mengampuni dosa ini pekerjaan Allah. Kalau Yesus ternyata punya kuasa mengampuni dosa, ya berarti dia Allah. Ini pekerjaan Allah. Maka ini penting membuat kita sadar bahwa Yesus pasti Allah karena mengampuni dosa. Tapi di sisi lain, saudara pikirkan, ayat-ayat tadi mengatakan bahwa pengampunan dosa itu hanya didapat lewat Yesus. Pengampunan dosa tidak didapatkan dari perbuatan baik. Pengampunan dosa tidak didapatkan dari amal saleh saudara. Pengampunan dosa tidak dapat dari ketaatan beragama saudara, tidak. Pengampunan dosa itu hanya datang dari Yesus. Maka semua orang yang tidak percaya Yesus tidak mungkin diampuni dosanya. Biar saudara berbuat baik, beramal saleh macam apapun juga. Tapi kalau saudara tidak percaya Yesus, dosamu tetap ada. Saya punya kuasa menyatakan. Tidak peduli saudara agama apa saja. Yang Kristen sekalipun kalau tidak percaya Yesus, tidak ada pengampunan dosa. Apalagi yang non-Kristen. Ya. Semua orang mau selamat kan?
upah dosa akan membawa saudara ke neraka. Sepanjang dosa saudara masih ada, saudara mesti tanggung akibatnya dengan masuk neraka. Kalau tidak mau menanggung itu, ya dosanya mesti dihapus. Dan itu hanya oleh darah Yesus. Karena itulah, kalau saudara sadar saudara adalah orang berdosa, segeralah percaya kepada Yesus. Terima Dia sebagai juru selamatmu, terima Dia sebagai Tuhanmu, dan jangan andalkan perbuatan baik apapun. Sebaik apapun saudara, itu tetap akan membawa saudara ke neraka. Hanya dengan percaya Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa. Biasanya orang nyanyi lagu ini ada kuasa untuk kesembuhan. Tapi sebenarnya juga lebih penting adalah ada kuasa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ya. Ezra, Ya. saya mau bertanya Pak, mengenai ayat-ayat yang tadi yang sudah kita baca, bahwa dikatakan Yesus mencipta. Lalu bagaimana pandangan saksi Yehova bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang pertama berdasarkan Wahyu 3 ayat 14. Ya, coba baca Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, yang jadi masalah itu ada kata-kata permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah, ya berarti ciptaan Allah yang permulaan. Ciptaan Allah yang lebih dulu. Inilah firman dari Dia, inilah firman dari Amin, itu Yesus ya. Saksi yang setia dan benar, Yesus itu saksi setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Ya kalau dilihat dari kata-kata ini ya pasti Yesus itu ciptaan awal dari Allah. Tapi sebenarnya tidak. Ini cuma problem terjemahan. Kalau saudara ikut penjelasan-penjelasan saya tadi atau dalam episode sebelumnya, kadang-kadang saya bilang terjemahan ini tidak benar atau tidak tepat. Jangan heran dengan itu ya, karena namanya Alkitab kita yang asli ini kan dari bahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, baru diterjemahkan ke berbagai bahasa, Inggris, Indonesia dan lain sebagainya, bahasa daerah. Terjemahan-terjemahan itu tidak selamanya benar. Ada terjemahan-terjemahan yang terjemahannya salah atau kurang tepat. Tidak ada satu buku apapun juga di dunia ini yang diterjemahkan tuh 100% benar. Bisa ada kesalahan dalam terjemahan. Termasuk dalam kitab suci agama Islam pun, Quran pun diterjemahkan tuh bisa salah dan banyak salah. Kalau saudara lihat di internet tuh kan bahkan Kemenak pun, Quran terjemahan Kemenak, Kementerian Agama Islam pun mengakui bahwa ada banyak ditemukan kesalahan, ribuan kesalahan dalam terjemahan Al-Quran versi Kemenak. Ya. Dan karenanya Kemenak menerbitkan terjemahan edisi revisi. Nah ini perlu disadari. Itu wajar-wajar saja karena namanya juga terjemahkan, orang bisa terjemahan salah. Bahasa Inggris saja. Job. Apa itu? Job itu apa? Pekerjaan. Bukan. Job itu kitab Ayub. Ya kan? Begitu kan? Ternyata memang satu kata, oh bisa ini, oh bisa ini. Nah kalau satu kata mengandung banyak pilihan terjemahan, itu memungkinkan. Salah pilih, salah. Oke, saya ambil contoh kata Yunani, kai. Ini kata Yunani kai ini bisa berarti dan, bisa berarti juga, bisa berarti tetapi, bisa berarti yaitu. Maka tiap kali kata Yunani kai muncul, si penerjemah harus memilih. Ini dan, juga, tetapi, yaitu. Yang mana? Tergantung konteksnya. Maka saya ambil contoh misalnya di Yohanes pasal 3. Barang siapa tidak dilahirkan dari air kai roh, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Air kai roh. Maka air kai roh, maka penerjemah harus memilih. Barang siapa tidak dilahirkan dari air juga roh, bisa. Atau air dan roh, bisa. Atau air tetapi roh, kok aneh.
air yaitu roh. Maka tetapi menjadi buang, tapi air juga roh, sama pengertian air dan roh, atau air tetapi roh, air yaitu roh. Kalau dia memilih barang siapa tidak dilahirkan air dan roh, berarti ada dua. Air yang pertama, roh yang kedua. Tapi kalau dia memilih terjemahan air yaitu roh, ya hanya satu, hanya air. Tapi air itu roh. Air itu simbol roh. Nah, ini menimbulkan penafsiran. Bisa menafsirkan keliru. Barang siapa, kalau misalnya pilih dan, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak lihat kerajaan Allah. Berarti untuk melihat kerajaan Allah harus dilahirkan dari air dan roh. Kalau roh kudus, air apa? Baptisan. Kalau begitu orang mesti dibaptis baru lihat kerajaan Allah. Kalau tidak dibaptis, tidak bisa lihat kerajaan Allah. Kalau begitu penjahat di samping Yesus tidak pernah dibaptis. Berarti dia nggak lihat kerajaan Allah. Padahal Yesus bilang, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tapi kalau dibilang air yaitu roh, berarti hanya satu saja. Oh, berarti orang harus dilahirkan dari air. Air itu apa? Yaitu roh. Roh disimbolkan dengan air. Oh, berarti siapa tidak dilahirkan dari roh, roh saja. Maka kita lahir dari daging. Tapi perlu lahir baru dari roh. Maka kalau terjemahan ini yang dipilih, nggak ada unsur baptisan di dalam. Maka kesalahan memilih kata-kata terjemahan itu bisa kesalahan tafsir. Nah, kata permulaan di Wahyu pasal 3 ayat 14 tadi ya. Permulaan dari ciptaan Allah itu kata permulaan di situ dari kata Yunani arche. Dan arche itu memang punya arti banyak. Itu bisa berarti permulaan, bisa berarti pemerintah atau kepala, bisa berarti asal usul, bisa berarti sumber. Jadi kalau pilih permulaan ya jadilah Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah. Jadi saksi Yehova punya penafsiran. Tapi kalau pilih yang kedua, Yesus itu adalah pemerintah atau kepala dari ciptaan Allah. Berarti Yesus bukan ciptaan. Atau yang ketiga, origin, asal usul. Yesus itu asal usul dari ciptaan Allah. Atau keempat, Yesus itu adalah sumber dari ciptaan Allah. Pilihan yang nomor 2, 3, 4 itu tidak membuat Yesus jadi ciptaan. Tapi pilihan nomor 1 itu membuat Yesus kelihatannya sebagai ciptaan. Nah, maka di sini menurut saya lagi-lagi Wahyu 3 ayat 14 terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu terjemahannya salah. Dan membenarkan, seolah-olah membenarkan ajaran saksi Yehova bahwa Yesus ciptaan mula-mula. Sebenarnya tidak. Kalau pilihan terjemahan yang lain dan membandingkan dengan teks kitab suci yang lain Yesus mencipta, maka tidak bisa memilih kata permulaan, arche, sebagai permulaan. Ya, jelas ya? Baik saudara-saudara, kita sudah belajar banyak dan seperti saya bilang tadi, ya, marilah kita yakin sesungguhnya bahwa Yesus itu memiliki sifat-sifat Allah dan karenanya dia adalah Allah sendiri. Dan lebih-lebih saya tekankan sekali lagi, pengampunan dosa hanya datang lewat Yesus Kristus. Iman pada dia. Percayalah supaya kamu mendapatkan pengampunan di dalam namanya. Kami bersyukur untuk perhatian saudara-saudara dan juga bersyukur untuk setiap dukungan saudara yang telah mendukung Pijar TV secara khusus program Ku Tahu Yang Ku Percaya melalui dana saudara sehingga pelajaran-pelajaran seperti ini dapat sampai kepada saudara semua dan banyak orang. Kami tetap buka kesempatan bagi saudara untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini dengan berdonasi. Ada nomor rekening di layar kaca saudara, silakan saudara mentransfer donasi saudara dan dipakai untuk memproduksi konten-konten dari Pijar TV yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan sekiranya saudara punya pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan saudara seputar iman Kristen apa saja. Dan tim Pijar TV berusaha menjawab pertanyaan saudara, termasuk kalau saudara membutuhkan dukungan doa atau ada problem yang ingin diceritakan, saudara bisa menghubungi nomor-nomor di bawah ini. Kami siap untuk melayani saudara. Kita akan belajar lebih lanjut dalam episode-episode selanjutnya. Dan biarlah pelajaran-pelajaran ini makin meyakinkan dan mempertebal iman keyakinan kita kepada Kristus. Tuhan memberkati dan sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Salam terang bagi
Indonesia. Puji Tuhan, saya percaya Anda sudah sangat diberkati dengan pemaparan yang hambanya sampaikan mengenai sifat-sifat Yesus yang suci, yang kekal, yang dahsyat, yang akan menambah kecintaan kita kepada pribadinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Untuk itu pemirsa, jangan ketinggalan setiap episode-episode yang kami tayangkan bagi Anda. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau Anda ingin program acara ini terus berlangsung dengan baik, Anda bisa menjadi partner donasi kami dengan mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Dan juga jika ingin menyampaikan saran, pendapat, pertanyaan, bahkan kritikan seputar dari program acara ini, sampaikan melalui nomor WhatsApp yang juga ada di layar kaca. Nantikan kami dalam episode-episode yang lainnya. Saat ini kami harus pamit undur diri. Kami berterima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.